Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami akan membahas mengenai aplikasi sistem pendingin pada industri. Kelompok kami mengambil contoh aplikasi sistem pendingin pada mall. Nah, pada presentasi kali ini kita akan memfokuskan untuk membahas chiller, AHU, dan RTU. Nah, ini merupakan gambar dari chiller, AHU, dan RTU. Untuk penjelasan selanjutnya, teman-teman bisa melihat pada penjelasan video berikut ini. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai perbedaan antara chiller, AHU, dan RTU. Bagaimana cara kerja masing-masing dan juga lokasinya masing-masing, karena ketiganya memiliki cara kerja dan lokasi yang berbeda. Untuk komponennya itu sendiri hampir sama dengan AC split, yaitu ada kompresor, AC drive, kemudian valve, sistem protektor, electronic sensor, dan heat exchange. So first of all, let's take a look at chillers. Chillers are used to generate chilled or cold water which is pumped around the building to provide air conditioning by collecting unwanted heat. There are two main types of chillers, which are air-cooled or water-cooled. The term water or air-cooled just tells the engineer how the chiller's condenser is rejecting heat from the building. But don't worry, we're going to cover how both these work in just a moment. Oke, jadi yang pertama yaitu ada chillers. Chiller adalah alat perpindahan panas yang menggunakan sistem pendingin untuk menghilangkan panas dari beban proses dan mengalihkan atau melepaskan panas dari lingkungan. Chillers juga dapat dikategorikan sebagai mesin pendingin pilihan untuk mengkondisikan fasilitas industri dan fasilitas umum lainnya. Fungsi chillers adalah untuk mendinginkan media air di sisi evaporator yang kemudian dialirkan pada FCU untuk kapasitas yang kecil dan AHU untuk kapasitas yang lebih besar, untuk kemudian udara didinginkan yang akan didistribusikan ke ruangan. Ada dua jenis media pendingin chillers, yaitu ada media pendingin dengan menggunakan udara dan juga ada media pendingin menggunakan air. Kondensor udara didinginkan dengan memanfaatkan udara, sedangkan untuk kondensor air didinginkan dengan menggunakan sumber air. Water-cooled chillers are typically located in the basement or the lowest floor of a building. This type of chiller needs a cooling tower to reject the heat from the building. The chiller produces chilled water and pushes this around the building to air handling units and fan cool units. These units circulate the air around the local space as well as the building. The air is then forced across the heat exchangers containing the chilled water, which extracts the unwanted heat before the air is distributed throughout the building. The unwanted heat that is extracted from the air collects in the chilled water loop, which is pumped back to the chiller, where it will transfer over to the chiller's condenser via a refrigerant loop. The condenser absorbs this heat and then dumps this into the condenser water loop, and this runs between the chiller's condenser and the cooling tower up on the roof. The cooling tower will force ambient air across the condenser water to extract the unwanted heat and reject this heat out of the building and into the atmosphere. So in this instance, the condenser of the chiller has been cooled by water, so it is now a water-cooled chiller. Pendingin air umumnya digunakan untuk keperluan pendinginan di dalam gedung dan menggunakan menara pendingin, kolam, atau sungai yang terletak di dekat gedung untuk melepaskan panas air dari kondensor. Chiller air ini biasanya terletak di ruang bawah tanah atau lantai dasar bangunan yang paling rendah. Chiller jenis ini membutuhkan menara pendingin untuk membuang panas dari gedung. Chiller memproduksi air pendingin dan mendorong ke seluruh gedung menuju unit udara atau AHU dan unit kipas angin atau FCU. Unit-unit ini mengedarkan udara di sekitar ruangan seperti bangunan. Udara disalurkan melintasi penukar panas atau heat exchange yang mengandung air pendingin yang menyerap panas sebelum udara disebarkan ke seluruh ruangan. Panas yang diekstrak dari udara terkumpul dalam sirkulasi pendingin air. Siklus ini beredar kembali ke chiller setelah mencapai evaporator. Panas akan ditransfer ke kondensor. Akan ditransfer ke kondensor chiller melalui siklus refrigeran. Kondensor menyerap panas
kondensor menyerap panas, ini kemudian membuangnya ke dalam air kondensasi yang mengalir antara kondensor chiller dan menara pendingin. Menara pendingin akan mendorong udara ambien ke air kondensor untuk mengekstrak panas. Kipas dalam menara pendingin memaksa panas meninggalkan sistem dan bangunan tersebut dan terbuang ke atmosfer. Dalam kasus ini, kondensor chiller telah didinginkan oleh air sehingga disebut sebagai chiller pendingin air. Chillers are typically used on large commercial properties with high cooling loads. You can tell if a building has a water-cooled chiller because it will need a cooling tower, which is typically located on the roof. There will usually be more than one chiller and cooling tower, and it's not uncommon to have at least 2 or 3, even more, just for redundancy as well as variations in cooling demand. Nah, chiller pendingin air ini biasanya digunakan pada properti komersial besar dengan beban pendingin yang tinggi. Dapat dikatakan apakah sebuah bangunan itu menggunakan chiller pendingin air apabila chiller tersebut membutuhkan menara pendingin yang biasanya terletak di atas bangunan atau di rooftop. Biasanya ada lebih dari satu menara pendingin yang tidak jarang juga memiliki lebih dari satu menara pendingin atau chiller, setidaknya 2 atau 3, bahkan bisa lebih sesuai dengan kebutuhan. Air-cooled chillers. Air-cooled chillers are typically located on the roof of the building or outside, say in the car park. The air-cooled chillers also generate chilled water, which is pumped around the building to air handling units as well as fan coil units, etc., in order to cool the building and pick up unwanted heat. The air is forced to circulate around the building and local space and will pass across heat exchangers within the air handlers and fan coil units. This unwanted heat is again transferred over to the condenser of the chiller from the evaporator. It is transferred via a refrigerant which loops between the evaporator and the condenser and is forced by the compressor. The difference with this type of chiller is that the fan blows air across the condenser, which removes the unwanted heat. So in this instance, the condenser of the chiller has been cooled by air, therefore it is an air-cooled chiller. Air-cooled chillers are typically located outside because they need access to a lot of ambient air in order to reject the heat. This type of chiller can usually be found on medium to large commercial property, and there's an example on screen now of how these units look in the real world on the roof of an office. Oke, kemudian yang kedua yaitu ada chiller pendingin dengan menggunakan udara, biasanya terletak di atap bangunan atau di luar seperti tempat parkir mobil atau di samping bangunan. Nah, chiller pendingin udara juga menghasilkan air pendingin yang dipompa di sekitar gedung untuk penanganan unit udara serta peralatan lainnya seperti FCU ataupun lainnya. Ini digunakan untuk mendinginkan bangunan dan dengan cara menyerap panas. Udara dipaksa untuk bersirkulasi di sekitar bangunan dan ruangan, lalu melewati penukar panas atau heat exchange di dalam kamar AHU dan FCU. Panas ini dipindahkan ke kondenser chiller oleh evaporator. Hal ini ditransfer melalui refrigeran yang bersirkulasi terus-menerus antara evaporator dan kondensor yang didorong oleh kompresor. Perbedaan dengan chiller jenis ini adalah bahwa blower meniup udara di atas kondensor yang akan menghilangkan panas. Jadi dalam kasus ini kondensor chiller telah didinginkan oleh udara terlebih dahulu. Karena itu maka chiller jenis ini disebut dengan chiller pendinginan udara. Nah, pendinginan udara ini biasanya terletak di luar karena mereka membutuhkan akses lebih banyak udara di sekitar untuk membuang panas. Chiller jenis ini biasanya dapat ditemukan di properti komersial atau gedung-gedung yang besar. Oke, untuk materi selanjutnya itu mengenai AHU dan RTU yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang AHU dan RTU. Setelah tadi sudah dijelaskan chiller oleh rekan saya, di sini akan saya membahas AHU dan juga RTU. Di sini AHU dan RTU ini memiliki peran yang hampir sama ya. Prinsip kerjanya juga hampir sama, di mana AHU dan RTU ini digunakan untuk mendinginkan ruangan yang bersifat komersil, kayak semacam mall gitu. Nah, di sini
Yang pertama itu ada AHU atau Air Handling Unit. Air Handling Unit ini biasanya itu terletak di dalam build atau terletak di dalam bangunan gitu ya. Tetapi di sini untuk mengefektifkan tempat supaya tidak memakan tempat dan dapat dimanfaatkan untuk ruangan lain, maka AHU ini biasanya diletakkan di atap dari sebuah bangunan. Yang terkhusus di sini adalah mall, sehingga tidak memakan ruangan. Nah, dalam air handling unit ini memiliki sistem yang hampir sama dengan RTU gitu. Cuman perbedaannya di sini adalah pada komponen sistem pendinginnya. Nah, dalam video ini ada beberapa AHU ya, terlihat dari 3. Sebenarnya dalam sebuah building atau mall itu biasanya satu aja sudah cukup untuk menjadikan ruangan dari mall itu dingin. Tetapi di sini biasanya para desainer itu mendesain supaya AHU itu didesain memiliki 3 atau 4 bahkan untuk mengefisiensikan dari sistem kerja AHU itu sendiri. Nah, berdasarkan penjelasan di video ini menjelaskan bahwasannya ketika AHU itu dalam sebuah gedung itu dipasang lebih dari 1, misalnya 2 atau 3, itu lebih efektif dan juga lebih memakan energi yang kecil malahan gitu. Nah, kemudian bagaimana sistem dari AHU ini gitu. Nah, sistem air handling unit ini bekerja hampir sama dengan sistem AC ya, cuman perbedaannya di sini secara komersial. AHU ini akan menyerap udara yang berada di atap gedung, yang kemudian udara itu akan disaring. Nah, setelah disaring maka AHU ini akan meneruskan udara dengan menggunakan fan atau kipas angin yang akan dimasukkan ke dalam kondensor dan kemudian akan diteruskan ke komponen pendingin yang lain ya. Perlu diketahui bahwasanya AHU ini tidak memiliki sistem pendingin sendiri sehingga membutuhkan semacam kerjasama dengan sistem pendingin yang lain gitu ya. Dalam hal ini dijelaskan bahwasanya AHU ini menggunakan kombinasi dengan AC split gitu. Jadi pada saat mendinginkan, udara yang dibawa itu kemudian akan diteruskan ke sistem pendingin atau pusat-pusat air yang digunakan untuk mendinginkan udara, yang nantinya udara ini akan diteruskan ke seluruh ruangan yang bersifat komersial kayak mall itu gitu. Nah, setelah itu nanti udara-udara tadi yang sudah distribusikan ke seluruh ruangan nanti diikuti dengan proses penyerapan udara-udara hangat ataupun panas yang berada di building itu, yang di sini terkhusus mall, yang kemudian akan dialirkan ke atap dan akan dihembuskan melalui fan, yang akhirnya udara panas itu akan dikeluarkan di atap building tersebut gitu ya, melalui AHU itu. Sistem kerjanya kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian untuk RTU ini hampir sama ya dengan AHU, cuman perbedaannya biasanya skala penggunaan dari RTU ini lebih kecil gitu. Nah, kemudian bagaimana perbedaan pokok dengan AHU dan RTU? Perbedaannya itu terletak pada komponen utama sistem pendinginnya. Jadi kalau RTU itu sistem pendinginnya itu inbuilt. Inbuilt itu artinya dia memiliki sistem pendingin sendiri kayak semacam AC gitu, cuman skalanya lebih besar gitu. Tapi kalau AHU tadi kan dia harus join dengan sistem pendingin lain. Kalau RTU ini sudah memiliki sistem pendingin sendiri gitu ya. Ini bagaimana RTU ini bekerja? Yang pertama itu RTU ini akan menyerap udara segar dari
luar yang kemudian akan dimasukkan ke filter. Setelah dimasukkan filter nanti akan masuk ke kondensor untuk dihilangkan panasnya, dan melalui koil pendingin nanti sudah menjadi dingin. Kan tadi sudah memiliki sistem pendingin sendiri, sudah didinginkan kemudian didistribusikan ke seluruh ruangan yang di sini terkhusus mall ya. Kemudian setelah disebarkan berbarengan dengan itu, maka blower akan menyerap udara-udara panas yang berada di ruangan tersebut, yang akhirnya ada dua opsi. Pertama, apabila dimungkinkan maka RTU ini akan menggunakan udara itu kembali gitu ya, menggunakan udara itu kembali atau dibuang bebas gitu. Jadi sistem RTU ini bisa dua sistem ya. Jadi udara yang dibuang itu bisa diretribusi atau disalurkan ulang untuk diputar lagi atau dibuang gitu ya, tergantung kondisi udara yang berada di bangunan atau mall itu ya. Jadi sekian penjelasan kami tentang bagaimana sistem pendingin yang berada di mall atau sistem komersial. Tadi ada beberapa sistem ya, ada chiller, ada RTU, ada AHU. Nah, semoga bisa dipahami dan semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf dari kelompok kami. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.